Shalom, jemaat Tuhan yang Tuhan Yesus kasihi dimanapun berada saat ini. Salam dalam kasih Tuhan, mengucap syukur buat segala kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan yang besar. Kalau hari ini kita boleh diberikan kesempatan untuk kita boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Mari sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita mau satukan hati kita mau berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat malam hari ini, buat waktu kesempatan yang indah yang Tuhan berikan bagi kami, untuk kami boleh bersama-sama duduk diam mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami percaya Tuhan, lewat kebenaran firman yang kami dengar malam hari ini, kami akan semakin dikuatkan, khususnya menghadapi hari-hari kami ke depan. Karena kami tahu, kami tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di depan kami. Tapi satu hal yang kami percaya, Tuhan yang berkuasa atas hidup kami, Tuhan yang memegang kendali atas seluruh kehidupan kami. Terima kasih Bapak, urapi hamba-Mu, urapi kami semua yang mendengar malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap menerima kebenaran firman-Mu. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gembala yang sudah memberikan kembali kepada saya kesempatan untuk bisa membagikan renungan malam hari ini. Saya sangat diberkati dengan satu khotbah beberapa minggu yang lalu. Salah satu hamba Tuhan mengatakan seperti ini, melayani Tuhan itu adalah suatu kehormatan, bukan beban. Kita melayani Tuhan karena kita mengasihi Tuhan. Ketika saya merenungkan perkataan beliau, saya teringat seperti ini. Saya ini bukan siapa-siapa. Saya bisa seperti ini, saya bisa berdiri di sini sampai hari ini. Itu semua karena anugerah Tuhan. Bukan karena kekuatan saya, bukan karena kuat dan gagah saya ataupun kepandaian saya. Saya tahu semata-mata semua karena Tuhan mengasihi saya, Tuhan memanggil saya, bahkan Tuhan memilih saya untuk bisa melayani Dia. Sekalipun mungkin dalam pelayanan seringkali saya jatuh bangun, banyak tantangan, persoalan yang saya hadapi, tetapi saya percaya Tuhan sementara memproses kehidupan saya, terlebih karakter saya, untuk saya semakin baik di hadapan Tuhan. Untuk itu saya mengajak setiap kita, Bapak Ibu dimanapun berada saat ini, mari kita sama-sama melayani Tuhan. Melayani Tuhan itu tidak harus di gereja. Dimanapun Tuhan tempatkan kita boleh melayani Tuhan. Entah itu dalam keluarga kita masing-masing, entah itu dalam pekerjaan kita, dalam usaha kita sebagai anak-anak yang masih duduk di bangku sekolah, kuliah, ataupun kita yang memang dipilih Tuhan untuk melayani Tuhan di gereja, mari kita sama-sama melayani Tuhan. Lakukan segala sesuatunya seperti untuk Tuhan. Hidup kita harus menjadi garam dan terang. Supaya apa? Supaya nama Tuhan semakin dipermuliakan. Gesekan itu mungkin ada, tetapi itu akan membuat kita semakin kuat di hadapan Tuhan. Seperti firman Tuhan berkata, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesama. Mari ketika gesekan itu ada, jangan mundur, kita tetap maju melayani Tuhan sampai waktunya tiba. Puji nama Tuhan, kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Tema firman Tuhan malam hari ini saya beri judul, tetap kuat di masa yang sukar. Kita akan baca kebenaran firman Tuhan di 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat yang pertama. 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat yang pertama. Demikian bunyi firman Tuhan, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Bukankah masa yang sukar ini sudah kita alami saat ini? Jadi apa yang sudah disampaikan oleh firman Tuhan itu sudah terjadi saat ini. Hari-hari ini semua bangsa sedang mengalami satu masalah yang besar, yakni sama-sama menghadapi pandemi COVID-19. Terlebih bangsa kita. Kita lihat beberapa hari ini lonjakan COVID itu semakin meningkat. Kita dengar lagi ada varian-varian baru. Dari India lah, dari Afrika, dari Inggris, itu masuk di Indonesia. Dan memang kita lihat beberapa hari ini lonjakan begitu meningkat sampai rumah sakit pun tidak bisa menampung lagi orang yang kena COVID.
Jadi mari kita sama-sama berdoa. Firman Tuhan itu harus digenapi. Apa yang sudah terjadi di dunia saat ini itu memang sudah tertulis di Alkitab. Jadi kita tidak perlu takut, kita tidak perlu cemas, kita tidak perlu khawatir. Lakukan apa yang menjadi bagian kita. Kalau memang pemerintah kita sudah menganjurkan kepada setiap kita harus menjaga, harus mengikuti yang namanya protokol kesehatan, ayo kita lakukan sebaik mungkin. Itu untuk apa? Untuk diri kita sendiri. Jadi mari sama-sama kita bisa menjaga kesehatan kita masing-masing. Dalam bacaan ini Paulus membahas keadaan manusia pada akhir zaman, terutama dalam hal karakter. Kita bisa lihat ciri-ciri manusia akhir zaman itu seperti apa. Kita lihat di ayat yang kedua. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi penfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Ini yang dimaksudkan Rasul Paulus. Ciri-ciri manusia akhir zaman. Manusia akan mencintai dirinya sendiri. Manusia akan menjadi orang yang egois, yang cuek, tidak lagi peduli dengan sesama. Yang penting mereka berpikir yang penting aku bisa makan, enggak peduli lagi dengan orang lain. Mari sebagai anak Tuhan, sebagai orang yang percaya, kita mau, kalaupun ciri-ciri itu sudah dituliskan di dalam firman Tuhan, sebagai orang yang percaya, kalau kita bisa merubah, kita bisa istilahnya karakter kita itu bisa kita rubah, jangan sampai terjadi sesuai dengan firman Tuhan. Mari kita lakukan yang terbaik. Kita belajar mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita jangan cuek, kita belajar peduli terhadap mereka. Karena kita tidak pernah tahu sampai kapan semuanya ini harus terjadi. Hidup kita dengan akhir zaman itu sudah semakin dekat. Meskipun kita tidak tahu kapan waktunya. Tetapi tanda-tanda itu sudah sangat jelas. Bukankah pada waktu Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya, Yesus pernah mengungkapkan hal ini. Ketika muridnya bertanya kepada Yesus, kita bisa lihat di Matius pasal yang ke-24, ayat yang ketiga. Ketika Yesus bercakap-cakap dengan murid-muridnya, di situ murid-muridnya bertanya kepada Yesus, apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia ini? Yesus berkata di ayat yang ketiga, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Kamu akan mendengar sebab banyak orang akan datang memakai namaku dan berkata di sana ada Mesias. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Bukankah sekarang pun kita sudah mendengar hal seperti itu? Baru-baru ini kita mendengar kabar perang tentang Israel dan Palestina. Jadi firman Tuhan itu memang sudah harus tergenapi dan terjadi. Tidak hanya kabar perang, kita akan mendengar di berbagai tempat itu akan terjadi yang namanya kelaparan, gempa bumi di berbagai tempat. Baru-baru ini BMKG sudah memberikan supaya kita waspada terhadap adanya tsunami. Jadi kita tidak perlu takut, semuanya ini harus terjadi. Tapi kata firman Tuhan, ini baru permulaan menjelang zaman baru. Jadi mari Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kalau semuanya itu harus digenapi, semuanya itu sudah tertulis dalam firman Tuhan. Mari kita semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Masa yang sukar ini mungkin kita tidak bisa, istilahnya kita tidak bisa lari. Tapi
kita minta kekuatan daripada Tuhan untuk terus bisa memberikan kita kekuatan untuk bisa melewati semuanya ini. Kalaupun harus kita alami, kalaupun ini harus terjadi dalam setiap kehidupan kita, mari dengan waktu yang ada, mari kita semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Percayalah, ketika kita mendekatkan diri kepada Tuhan, kita akan semakin kuat. Sekalipun mungkin kadang ada kegelisahan, ada ketakutan. Itu manusiawi, karena kita masih manusia, wajar kalau hal itu terjadi, tetapi itu tidak akan membuat kita lemah, tetapi itu akan membuat kita semakin kuat di hadapan Tuhan. Di ayat yang ke-12 di situ juga dikatakan bahwa kasih itu akan semakin dingin, kasih kebanyakan orang akan semakin dingin. Saya bersyukur, saya bangga juga dengan program anak-anak muda di tempat ini, khususnya ketika mereka mengadakan Gospel in Action sudah 2 kali di tahun ini. Mereka mengajak setiap kita untuk turut mengambil bagian untuk bisa berbagi kepada sesama kita yang berkekurangan. Jadi jangan sampai kasih itu menjadi dingin, kata firman Tuhan. Justru dengan keadaan seperti ini, mari kita saling berbagi, kita saling memperhatikan, saling membagi kasih itu kepada orang-orang yang mungkin berkekurangan. Karena situasi seperti ini membuat orang banyak yang kehilangan pekerjaan, banyak membuat orang yang susah untuk makan. Jadi mari, kalaupun mungkin kita masih diberikan Tuhan kelebihan, mari kita bisa berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan. Seperti yang dilakukan anak-anak muda di tempat ini. Saya bangga dengan program yang mereka lakukan. Mari, mereka mengajak kita untuk bisa mengambil bagian. Mari menabur. Apa yang berkat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, kita bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Kita belajar supaya kasih itu tetap nyata. Bukankah Tuhan sendiri berkata bahwa hukum yang terutama yang pertama adalah mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal kita. Itu adalah hukum yang pertama dan terutama. Hukum yang kedua, firman Tuhan berkata kita harus mengasihi sesama kita seperti diri kita sendiri. Bapak Ibu boleh baca di Matius pasal yang ke-22. Ayat yang ke-37 sampai 39. Itu dijelaskan tentang hukum kasih. Firman Tuhan juga berkata bahwa kasih itu harus kita miliki. Kasih itu lebih besar daripada iman pengharapan. Walaupun mungkin, kata firman Tuhan, kita bisa memiliki bahasa-bahasa seperti malaikat. Tetapi kalau kita tidak punya kasih, itu sama saja tidak ada gunanya, kata firman Tuhan. Jadi mari saat-saat seperti ini bagikan kasih itu kepada orang-orang yang ada di luar sana. Kasih itu harus dilakukan, kasih itu harus diwujud nyatakan, kasih itu harus ada tindakan. Bukan sekedar kita hanya berkata bahwa aku mengasihi, tetapi kita tidak ada tindakan. Kalau yang kelihatan saja kita tidak bisa mengasihi, bagaimana kita bisa mengasihi Allah yang tidak kita lihat? Jadi mari Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kita belajar sama-sama, saya pun belajar sama-sama tetap mengasihi saudara-saudara kita. Siapapun mereka, kita tetap mengasihi mereka. Karena Tuhan pun sudah mengasihi kita. Jadi apa yang harus kita lakukan untuk tetap kuat menghadapi masa yang sukar ini? Yang pertama yang saya catat di sini, yang pertama yang harus kita lakukan, kita harus tetap berdoa. Bukankah firman Tuhan berkata di 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-17 berkata, tetaplah berdoa. Tetaplah berdoa. Ayat ini yang paling pendek di dalam Alkitab. Sederhana, kata-katanya juga jelas. Bagi saya, mungkin bagi saya atau bagi Bapak Ibu mungkin bisa kita lakukan lah. Karena dalam setiap hari, setiap kehidupan kita setiap hari, berdoa adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Bahkan ada orang berkata bahwa doa itu adalah nafas hidup.
Jadi kalau kita bernafas, kita tahu hari ini kita bisa bernafas, ya kita harus tetap berdoa. Berdoa, bukankah berdoa juga ini salah satu yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada setiap kita. Ketika Yesus mengajarkan doa Bapa kami kepada murid-muridnya. Doa itu tidak harus bertele-tele, kata firman Tuhan. Doa itu harus keluar dari dalam hati kita. Doa itu adalah suatu komunikasi, hubungan kita. Kita membangun suatu hubungan pribadi dengan Tuhan. Kita bangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Lewat apa? Lewat doa. Seperti yang saya gambarkan seperti ini. Bapak ibu mempunyai anak. Kalau bapak dan ibu dengan anak-anak dalam satu hari tidak ada komunikasi, gimana perasaan bapak ibu? Pasti kan bertanya-tanya, loh kenapa, ada apa dengan anakku ini? Seperti itulah Tuhan kita. Kalau dalam satu hari kita tidak datang kepada Tuhan lewat doa, Tuhan itu pasti sedih. Pasti merasa ada apa dengan anakku, sekalipun mungkin dia tahu, dia kan Tuhan yang maha tahu. Dia juga pengen kita sebagai anaknya itu datang menghampiri dia, berbicara dengan dia. Lewat apa? Lewat doa kita. Lewat doa pun kita bisa mengutarakan apa yang ada dalam hati kita. Berbicara seperti seorang anak kepada bapaknya. Saya kadang kalau saya sudah tidak mampu, saya cuma bisa menangis sama Tuhan. Saya tidak berkata-kata, saya cuma datang sama Tuhan, saya nangis, saya tahu Tuhan itu sudah mengerti. Karena firman Tuhan berkata, Tuhan itu mengerti bahasa tetesan air mata. Jadi mari saya mengajak setiap kita, tingkatkan jam doa kita di hadapan Tuhan. Bangun hubungan kita dengan Tuhan lebih lagi. Jangan kalau kita ada masalah, baru kita datang sama Tuhan. Ada tidak ada masalah, kita tetap cari Tuhan. Kita tetap senangkan hati Tuhan. Jangan pas kita lagi butuh baru kita cari Tuhan. Jangan seperti itu. Mari kita sama-sama belajar. Lewat doa kita di hadapan Tuhan. Kita utarakan setiap isi hati kita. Apapun yang kita inginkan, Tuhan itu maha tahu. Jadi sebelum kita berdoa pun, Tuhan itu tahu apa yang kita inginkan. Tapi terkadang Tuhan ingin kita sebagai anaknya, kita ngomong sama Tuhan. Kita belajar dari berbagai tokoh-tokoh Alkitab. Salah satunya Elia. Elia itu manusia biasa seperti kita, kata firman Tuhan. Tetapi ketika Elia berdoa, hujan tidak turun. Hujan betul tidak turun 3 tahun 6 bulan. Tetapi ketika Elia kembali berdoa, hujan itu turun. Apa bedanya kita dengan Elia? Kalau Tuhan bisa memakai Elia, Tuhan pun bisa memakai kita. Asalkan doa kita itu sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Percayalah, doa orang benar itu sangat besar kuasanya. Jadi mari Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, di saat engkau lemah, di saat engkau tidak berdaya, datang sama Tuhan. Lewat apa? Lewat doa. Yesus adalah salah satu contoh teladan yang patut kita contohi dalam hidup ini. Ketika dia sudah melayani orang-orang, sudah memberi makan 5.000 orang, dia menyuruh murid-muridnya lebih dahulu naik ke perahu mendahului dia. Yang dilakukan Yesus apa? Yesus cari tempat, dia datang untuk berdoa kepada Bapa. Karena Tuhan Yesus tahu, lewat doa, itu dia bisa ngomong sama Bapa di surga dan dia bisa meminta kekuatan. Kalaupun ada sesuatu yang mungkin karena kita tahu sewaktu Yesus ada di dunia, Yesus itu 100% manusia. Jadi dia juga tahu rasa sakit, rasa lapar, dia bisa tahu semua. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk tidak berdoa. Setiap hari kita harus tetap berdoa. Pagi-pagi benar Yesus pun bangun untuk berdoa.
Mari sebelum kita melakukan aktivitas kita setiap hari, kita mau datang sama Tuhan. Kita cari Tuhan lebih dahulu, senangkan hati Tuhan, nyembah Tuhan terlebih dahulu. Saya bisa merasakan Tuhan itu luar biasa dalam hidup saya. Ketika saya belajar melakukan ini dengan setia, hari lepas hari, Tuhan itu memperbarui kehidupan saya. Jadi mari Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kita sama-sama belajar, saya pun belajar. Kalau kita mengasihi Tuhan, mari kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan untuk bisa menghadapi, untuk tetap kuat menghadapi masa yang sukar. Yang kedua saya catat di sini, kita harus tetap sabar. Sabar itu bukanlah hal yang mudah, khususnya dalam situasi seperti ini. Hidup di zaman serba cepat seperti ini membuat orang itu kurang sabar. Semuanya ingin lebih dahulu, semuanya ingin cepat. Termasuk saya kadang pribadi seperti itu. Tetapi lewat firman Tuhan saya diajar harus belajar sabar, khususnya hari-hari ini. Kadang kita lihat, contoh saja kita lihat di bank, kadang orang sudah ditulis antri, kita masih saja ingin mendahului orang yang ada di depan. Kita tidak bisa sabar. Saat ini kita harus banyak belajar sabar. Menghadapi kondisi seperti ini kita harus belajar sabar. Karena situasi-situasi ini membuat kita kadang lebih cepat emosi, lebih cepat terpancing amarah kita. Jadi butuh kesabaran untuk bisa menghadapi semuanya. Karena terkadang Tuhan itu memakai orang-orang yang ada di sekitar kita untuk menguji kesabaran kita. Jadi kalau kita mungkin kurang sabar, saya kurang sabar, Tuhan itu pakai orang-orang di sekitar kita, entah itu keluarga kita, entah itu rekan-rekan pelayanan kita, entah itu rekan kerja kita, Tuhan bisa pakai mereka. Situasi yang ada di sekitar kita bisa dipakai Tuhan untuk menguji kesabaran kita. Jadi jangan cepat-cepat emosi, jangan cepat-cepat marah, menyalahkan keadaan, menyalahkan orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena bisa saja mereka dipakai Tuhan untuk sementara menguji kita, untuk membuat kita lebih sabar. Bukankah firman Tuhan juga berkata di Galatia pasal yang ke-5 ayat yang ke-22, salah satu buah roh adalah kesabaran. Jadi karena Tuhan tahu manusia itu kurang sabar, jadi kita harus belajar. Kita harus belajar untuk bisa menguasai diri kita supaya kita bisa lebih sabar lagi. Kita baca di Yakobus pasal yang ke-5 ayat yang ke-7. Yakobus pasal yang ke-5 ayat yang ke-7. Itu perikopnya berbicara tentang bersabar dalam penderitaan. Karena itu saudara-saudaraku, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Jadi Rasul Paulus di sini menggambarkan kehidupan kita itu seperti petani. Kita harus belajar sabar, menantikan waktunya Tuhan, menantikan caranya Tuhan untuk memproses kehidupan setiap kita. Karena kita diproses Tuhan itu beda-beda, tidak sama. Apa yang terjadi dalam kehidupan Bapak Ibu tidak sama dengan yang terjadi dalam kehidupan saya. Jadi gambarannya adalah seorang petani. Kalau petani itu tidak sabar, tentunya dia tidak akan menuai hasil yang baik. Dia harus sabar menunggu hujan musim gugur dan hujan musim semi. Baru dia bisa menuai apa yang dia tanam. Demikian juga dalam kehidupan setiap kita. Kita harus belajar sabar. Bukankah salah satu sifat Allah itu adalah panjang sabar? Tuhan inginkan kita seperti itu. Kalau Tuhan kita adalah Tuhan yang panjang sabar, maka kita sebagai anak-anaknya pun kita harus belajar untuk sabar. Sabar menghadapi hidup ini.
sabar menantikan waktunya Tuhan, sabar menantikan janji-janjinya Tuhan itu terjadi dalam setiap kehidupan kita. Seperti Abraham. Abraham kalau dia tidak sabar menantikan janji Tuhan, mungkin nama Abraham tidak dicatat di dalam Alkitab. Karena kesabaran daripada Abraham menantikan janji Tuhan itu terjadi dalam kehidupannya, sehingga Abraham itu masuk dalam salah satu tokoh Alkitab yang sangat dipuji oleh Tuhan. Jadi mari Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, bukankah firman Tuhan juga berkata bahwa kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Mari kita belajar untuk sabar hari-hari ini. Belajar menguasai diri kita supaya kita tidak mudah terbawa oleh keadaan, tidak mudah terpancing dengan keadaan di sekitar kita. Jadi mari sama-sama kita belajar untuk kita semakin kuat menghadapi masa yang sukar ini. Kita harus belajar sabar. Sabar dan sabar. Orang sabar itu disayang Tuhan. Yang ketiga yang saya catat di sini untuk tetap sabar, untuk tetap kuat menghadapi masa yang sukar ini, yang harus kita lakukan adalah bersyukur. Yang pertama tadi berdoa, yang kedua bersyukur, bersabar, yang ketiga bersyukur. Kita harus banyak-banyak bersyukur hari-hari ini. Memang tidak mudah. Kita mengucapkan kata bersyukur itu gampang, tetapi untuk melakukannya itu belum tentu. Jadi kita mau belajar sama-sama. Firman Tuhan berkata, kita baca di 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. Firman Tuhan berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi Tuhan mau kita belajar mengucap syukur. Kalimat mengucap syukur dalam segala hal berarti di sini berkata dalam segala keadaan. Bukan waktu kita senang baru kita bisa mengucap syukur. Dalam keadaan apapun keadaan kita tetap bisa belajar mengucap syukur. Dalam keadaan susah, senang, tetap bersyukur. Dalam keadaan sakit, tidak sakit, kita tetap bisa mengucap syukur. Sebab apa? Sebab itulah yang Tuhan kehendaki, kata firman Tuhan, di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi mari kita belajar sama-sama untuk kita tetap bisa mengucap syukur. Mengucap syukur dalam segala hal. Kita diberkati, kita belum diberkati, kita tetap bisa mengucap syukur. Yesus selalu mengajarkan kepada setiap kita ketika dia memberi makan 5.000 orang, yang dilakukan Yesus adalah mengucap syukur. Sekalipun mungkin itu hanya 5 roti dan 2 ekor ikan. Tetapi dengan ucapan syukur mujizat terjadi. Demikian juga dalam setiap kehidupan kita. Kalau kita belajar mengucap syukur setiap hari, apapun keadaan kita, apapun masalah persoalan yang kita hadapi, kita tetap bisa mengucap syukur, maka kita akan melihat mujizat Tuhan itu terjadi dalam setiap kehidupan kita. Tuhan tidak pernah lambat menolong kita. Tepat pada waktunya pertolongan Tuhan itu terjadi dalam setiap kehidupan kita. Yang Tuhan mau kita terus belajar dan terus belajar. Hidup ini memang harus kita jalani. Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di depan kita. Tapi satu hal yang kita percaya bahwa Tuhan itu berkuasa. Tuhan itu yang bertanggung jawab atas kehidupan kita. Dan Tuhan itu yang memegang kendali seluruh kehidupan kita. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, baik buruknya keadaan kita, itu sudah dituliskan dalam firman Tuhan. Dan Tuhan sudah tahu. Tuhan sudah tahu. Jadi mari Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kita sama-sama belajar. Renungkan firman Tuhan. Saat-saat seperti ini kita banyak lebih lagi mendekatkan diri kepada Tuhan. Lebih banyak bergumul dengan Tuhan. Lewat apa? Lewat doa kita.
Saya bersyukur kembali doa puasa kembali bisa kita mulai lagi di bulan ini. Sesuatu hal yang mungkin untuk memulai segala sesuatunya itu tidak gampang, tetapi kalau kita bersama-sama dengan Tuhan, sepakat kita melakukannya, percayalah apa yang kita lakukan itu tidak akan pernah sia-sia. Tuhan hadir. Kalau kita melakukan segala sesuatunya untuk Tuhan, percayalah Tuhan pasti yang akan memberkati. Tuhan yang memulai, Tuhan juga yang akan mengakhirinya. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan mungkin singkat, tetapi kita sama-sama belajar untuk menghadapi masa-masa yang sukar ini. Kita tidak perlu takut, kita tidak perlu gelisah. Kalaupun ini kita harus lewati, mari kita terus minta kekuatan daripada Tuhan. Lewat apa? Lewat doa, lewat kesabaran kita, lewat ucapan syukur kita setiap hari. Itu akan menguatkan setiap kita. Jadi mari Bapak Ibu kita sama-sama belajar. Percayalah Tuhan yang akan memampukan kita untuk bisa melewati semuanya ini. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat malam hari ini Tuhan. Buat kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar. Sekalipun singkat Tuhan, tetapi biarlah Tuhan Yesus, Engkau yang terus memberikan kami pengertian-pengertian yang baru lewat kebenaran firman-Mu Tuhan. Saat-saat seperti ini Tuhan, biarlah kami semakin mendekatkan diri kepadamu Tuhan. Biarlah Tuhan kami tidak bersungut-sungut dengan keadaan kami. Biarlah kami tidak protes dengan keadaan yang terjadi dalam kehidupan kami. Tetapi Tuhan, lewat kebenaran firman Tuhan yang kami dengar malam hari ini, kami mau belajar Tuhan untuk kami tetap kuat menghadapi masa sukar. Kami mau tetap membangun hubungan kami dengan Tuhan lewat doa. Kami mau belajar lebih sabar lagi Tuhan menghadapi situasi yang terjadi saat ini. Kami mau belajar mengucap syukur dengan semua keadaan kami. Apapun itu Tuhan, baik buruknya keadaan kami mau belajar mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa, kami bersehati Tuhan membawa bangsa kami di hadapan Tuhan. Khususnya Tuhan saat-saat ini Tuhan, kalaupun kami mendengar, kami melihat situasi COVID Tuhan begitu meningkat Tuhan. Banyak terjadi, banyak masuk varian-varian baru Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan yang berkuasa atas kehidupan kami. Kalaupun ini harus terjadi di bangsa kami percaya hanya Tuhan yang bisa menghalaukan ini dari bangsa kami. Untuk itu Tuhan, kami hanya bisa minta Tuhan Engkau berikan kami kekuatan untuk bisa melewati semuanya ini. Berkati para pemimpin kami, pemerintah kami Tuhan yang sudah berupaya Tuhan untuk mengatasi segala permasalahan yang terjadi di bangsa kami. Tuhan berikan hikmat, Tuhan berikan kekuatan, Tuhan lindungi Tuhan para medis Tuhan, para dokter, suster Tuhan, relawan yang sudah bekerja keras siang dan malam untuk menolong orang-orang yang menderita Tuhan COVID. Kami berdoa memberkati mereka, biarlah kekuatan baru turun dalam kehidupan mereka. Tuhan lindungi, Tuhan tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu. Mereka sudah mengorbankan waktu mereka, tenaga mereka, bahkan mereka rela meninggalkan keluarga mereka untuk mengabdi kepada bangsa ini. Tuhan Yesus, biarlah Engkau yang memberkati mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga tak lupa berdoa untuk gereja kami di tempat ini Tuhan. Juga Tuhan tetap menjaga gereja kami Tuhan. Tetap berkati gereja kami supaya kami tetap bisa beribadah Tuhan dengan baik. Tetap bisa mematuhi segala peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah kami. Tetap mengikuti protokol kesehatan yang dianjurkan oleh para pemimpin kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati Tuhan Bapak Gembala, berkati Tuhan wakil-wakilnya, berkati kami semua para pelayan Tuhan yang melayani Tuhan di tempat ini. Tuhan berikan kami kesehatian, berikan kami roh kerendahan hati untuk kami saling mengasihi satu dengan yang lain Tuhan. Ajar kami sabar Tuhan untuk menghadapi setiap permasalahan yang terjadi dalam kehidupan kami masing-masing. Berkati seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan dimanapun mereka berada. Tuhan juga lindungi, Tuhan berkati mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, mereka
mereka yang mengalami masalah persoalan, Tuhan Yesus, Engkaulah sumber jawaban atas setiap doa-doa mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami sungguh mengucap syukur buat kasih setia Tuhan, anugerah Tuhan yang besar. Kami terima berkat-Mu Tuhan malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.